Baik, teman-teman semuanya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Harta, tahta, cinta, dan kata-kata. Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan kami ucapkan selamat datang di kelas Cuap Cuan. Salah satu program dari Public Speaking Academy. Dan di malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Dan tentunya kenapa kita membahas topik ini adalah karena inilah bagian dari fondasi kita, teman-teman semuanya. Fondasi itu ibarat kita membangun sebuah rumah, bagian bawahnya. Nah, mentalitas itulah bagian yang sangat penting yang akan menentukan kita berbicara. Teman-teman semuanya, salam kenal. Ini profil saya. Teman-teman semuanya boleh panggil saya Mas Najar, Kang Najar, Bang Najar, Om Najar, atau siapapun. Yang penting nggak panggil kakek gitu ya. Sejak 2019 sampai 2024 saya mengambil beberapa sertifikasi sebagaimana terlampir. Tapi momen yang paling penting teman-teman semuanya, 2019 itu saya mencari seorang guru. Dan itu pada saat itu saya cuma modal 250.000 per bulan. Sebenarnya 250 itu sebenarnya nggak pas lah buat seorang guru yang profesional kita cari. Dan pada akhirnya guru itu menolak. Dan apa yang saya lakukan, saya tidak pasrah begitu saja. Saya terus belajar, ada kegiatan kelas-kelas yang online seperti ini, maka saya terus untuk belajar. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang di sesi kedua. Bagaimana hari ini kita memiliki sebuah the power of positive thinking. Di sesi yang pertama kita sudah membahas namanya mentalitas pembicara. Itu adalah growth mindset. Kita terus berpikir bertumbuh. Nah, di sesi yang kedua pada malam hari ini kita membahas the power of positive thinking. Bagaimana kita memiliki sebuah cara berpikir yang selalu positif. Tapi di akhir nanti saya akan kasih catatan. Kenapa kita harus berhati-hati dengan positive thinking. Ada 3 topik utama teman-teman semuanya yang akan kita bahas, dari teori, dari konsepnya, dan bagaimana dampak dalam public speaking. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita ulas pada malam hari ini. Nah, kita akan masuk pada teori teman-teman semuanya. Nah, pencetusnya yang menggagas teori positif, the power of positive thinking ini adalah Norman Vincent Peale. Bagaimana Norman ini menggagas teori ini? Tentunya untuk menghadapi sebuah tantangan. Saya siang tadi ya buka buku dan saya lihat ternyata ketakutan manusia itu, berbagai riset ya, artikel-artikel dari berbagai buku yang saya temukan, ternyata ketakutan berbicara menjadi nomor 1. Dan salah satu yang digagas oleh Norman ini adalah bagaimana kita menghadapinya. Dan tentunya kalau hari ini kita hidup sukses, impian besar, cita-cita kita ingin kita raih, maka yang kita lakukan adalah untuk berpikir positif. Dan tentunya kalau kita terus berpikir positif akan berdampak pada emosional kita, kebahagiaan kita. Oh ya, just info teman-teman semuanya. Yang mau nanya boleh di kolom komentar sambil ya. Dan teman-teman semuanya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, baik masalah maupun kebahagiaan yang sudah terjadi, itu tidak selalu positif dan tidak selalu negatif. Ingat teman-teman semuanya, di balik runtuhnya istana kerajaan itu pasti menyimpan namanya sebuah berlian, menyimpan sebuah mutiara, menyimpan sebuah kekayaan, dan itulah yang kita ambil. Nah, the power of positive thinking itu mengarahkan kita bahwasanya
kita itu harus selalu berpikir positif. Saya turunin sebentar. Harus selalu berpikir positif. Jadi itu cara pandang orang yang selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia harus selalu berpikir positif. Besok akan lebih baik lagi. Nah, ada 5 konsep utama teman-teman semuanya dalam The Power of Positive Thinking. Kira-kira apa saja? Yang pertama adalah self-affirmation. Self-affirmasi contoh, ya, saya kasih contoh secara langsung. Wahai diriku, mulai hari ini, mulai detik ini saya berani berbicara. Wahai diriku, mulai detik ini kita harus lebih percaya diri. Wahai diriku, mulai detik ini saya memutuskan untuk berani berbicara di depan umum. Nah itu. Self-affirmation artinya kata-kata yang langsung kita ungkapkan kepada diri kita secara verbal. Yang kedua adalah konsep The Power of Positive Thinking adalah visualisasi. Kita membayangkan hidup kita itu bahagia, sukses, penuh keberlimpahan, penuh kemuliaan. Dan dalam public speaking kita membayangkan bahwasanya kita sukses berbicara. Kita sukses membuka sebuah acara, opening speech. Kita sukses menyampaikan sebuah konten dengan bentuk cerita, dengan sebuah metafor, dengan bentuk-bentuk PowerPoint yang teman-teman persiapkan. Dan kita sudah membayangkan, kira-kira nanti saya akan sukses presentasi untuk meng-close. Meng-close-nya bagaimana? Saya akan menutup PowerPoint dengan sebuah kutipan, dengan sebuah pantun, dengan sebuah fakta, dengan sebuah janji. Ini sudah kita bayangkan. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur. Nah, ini salah satu konsep utamanya. Jadi berbagai artikel dan berbagai riset dan digagas oleh Pak Zamil Az-Zaini itu mengatakan bahwasanya kalau hari ini hidup kita terus bersyukur, sebelum tidur itu akan menambah sebuah kebahagiaan. Dari kebahagiaan itulah akan mendatangkan yang namanya sebuah ketenangan. Nah, dari ketenangan itulah akan membawa kita tuh penuh percaya diri, penuh keberanian. Jadi hari ini Bapak Ibu teman-teman semuanya mulailah bersyukur apa yang sudah kita miliki. Dan yang keempat namanya self-love. Mengatakan pada diri sendiri, apa bedanya self-affirmation dengan self-love? Bedanya adalah di self-love itu mengatakan dalam hati. Contoh ya, tapi boleh diikutin dalam hatinya. Wahai diriku, mulai detik ini saya memilih 1000 kali lebih percaya diri. Wahai diriku, mulai detik ini saya memutuskan 1000 kali lebih berani berbicara. Nah, itulah teman-teman semuanya contoh self-love positif yang berdampak. Saya memilih, memutuskan, menetapkan, itu kata kuncinya. Saya memilih, memutuskan, dan menetapkan. Yang terakhir adalah konsep utamanya. Kalau kita hari ini terus berpikir positif, yang terjadi pada hidup kita adalah kita memiliki sebuah ketahanan mental. Sering gagal latihan, ngomongnya belibet, dan bahkan banyak failure word ya. Failure word itu apa ya? Baik hari ini kita akan mulai nah, banyak e-nya. Itu namanya. Tapi kalau hari ini kita memiliki sebuah ketahanan mental, maka hal-hal seperti itu kita akan terus berlatih, terus mencari banyak guru untuk memperbaiki gaya belajar kita hari ini. Nah, pertanyaannya dan selanjutnya yang kita bahas, bagaimana hari ini kita akan berpikir secara positif. Yang pertama teman-teman semuanya, sebagai contoh, nah, kalau seorang karyawan hari ini memiliki sebuah tantangan dalam hidupnya, yes, saya katakan pada diri saya bisa belajar dari kesalahan. Dan saya akan jauh berkembang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah seorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan bercinta. Misalnya dia sudah mau nikah, gagal. Oke, kalau dia berpikir positif, next. Barangkali saya akan menemukan pasangan yang lebih cocok dengan saya.
atau yang lebih mau menerima saya. Dan yang terakhir, kalau seorang atlet itu dia pernah gagal dan ingin menjadi juara satu, maka usahanya itu jauh, upayanya itu jauh lebih besar. Nah, ini salah satu contoh. Dan ini terbukti ketika Usain Bolt itu latihan. Pelari ya, Usain Bolt itu pelari sprint 100 meter dalam waktu 9,8 detik. Latihannya bagaimana? Ya pagi, siang, sore, malam. Dalam 4 tahun. Yang dilihat apa? Kesuksesannya dalam berlari 9 detik. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana hari ini kita akan mengkorelasikan the power of positive thinking ini berdampak dalam kehidupan kita. Terutama dalam public speaking. Nah, kira-kira apa saja dampaknya? Kita semakin bertumbuh. Karena kita sudah pantang menyerah, mau mencoba lagi, coba lagi, baca buku, tonton YouTube, mau latihan, mau bertanya, mau berpikir terbuka, maka kita semakin bertumbuh. Ibaratnya diri kita ini sedang menanam dan menyiram, ya, menyemai. Baca buku, latihan ngomong depan cermin, mau ikut kelas, terus kemudian mau bertanya, memperbanyak guru, kita akan semakin bertumbuh. Dan yang kedua adalah kita semakin berkembang. Ketika teman kita melihat, sepertinya Pak Takbir atau Mas Takbir atau Mas Yudi atau Kak Intan di sini, kayaknya tahun 2024 kemarin biasa-biasa aja deh ngomongnya Kak Intan, Kak Takbir dan Kak Yudi. Dan ternyata yang terjadi di tahun ini itu jauh lebih berbeda. Berkat apa? Ya berkat usahanya, berkat latihannya, berkat mau mencoba hal baru dalam hidupnya. Kalau sudah bertumbuh dan sudah berkembang, lalu apa yang terjadi pada dirinya? Personal brandingnya meningkat, yaitu namanya berkualitas. Diundang di lembaga, diundang di instansi, diundang perusahaan, diundang korporat, dan semakin terkenal. Membangun sebuah relasi, koneksi, dan bahkan terjadi kolaborasi. Itu sangat mudah sekali. Pertanyaan selanjutnya, terakhir, lalu bagaimana kita hari ini untuk meningkatkan? Ini yang menjadi masalah. Kang, Coach Najar, kita ini sudah paham apa yang sudah disampaikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana? Ya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan satu demi satu? Oke. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus sering bersyukur. Karena sering bersyukur, itu akan menstimulus, akan mendorong pikiran kita itu akan berpikir positif. Oke, hari ini saya sudah latihan 1 menit di depan cermin. Besok saya coba lagi 1 menit. Besoknya lagi 1 menit. Besoknya 1 menit lagi. Akibat apa Bapak Ibu teman semuanya? Akibat kita bersyukur. Karena bersyukur tadi menciptakan namanya sebuah ketenangan. Jadi saran saya, yang saya sudah praktekkan, saya sering melakukan di 2 waktu. Sebelum tidur, saya syukuri semua aktivitas saya, dan ketika bangun tidur, saya syukuri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghidupkan hamba kembali, dan saya mulai detik ini, sampai di malam hari nanti saya akan lebih semangat lagi. Dan yang kedua, sering menulis. Kenapa menulis itu meningkatkan berpikir positivitas? 1, karena menulis itu melatih cara berpikir kita, menuangkan ide-ide kita, menuangkan kreativitas kita. Saya bingung mau nulis apa? Yes, tulislah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Itu jauh lebih berdampak. Dan yang terakhir, kita itu harus mau dilihat dari sisi lain. Dan ini saya lakukan. Ketika saya tanya istri saya, wahai istri, saya kan sudah sering ngisi ya, baik di Zoom maupun di tempat-tempat, ngisi seminar, ngisi motivasi, ngisi training. Kira-kira apa sih yang kurang?
Nah, istri saya mengatakan, wahai suamiku, yang kurang dari kamu adalah A, B, C, D. Oke, saya terima semua masukan itu dan saya perbaiki satu demi satu. Nah, itu namanya kita mau dilihat oleh seorang istri. Atau kalau lebih bagusnya kita punya mentor, punya guru, punya yang mau melatih kita. Jadi kalau hari ini kita punya guru, itu enak. Kita bisa dilihat, oh ternyata Kak Intan kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kak Takbir kekuatannya di sini dan kelemahannya di sini. Kak Yudi juga seperti itu. Jadi enak, kita ada yang memberikan masukan. Dan ini beberapa momen, Bapak Ibu teman-teman semuanya, yang sudah saya lalui, diundang ya di level mahasiswa, diundang siswa, guru-guru dan menjadi juri, dan beberapa karya. Kalau ini seminar motivasi bersama mahasiswa, ini juga bersama mahasiswa full 1 hari mengisi sebuah training public speaking. Kalau yang ini bersama mahasiswa lagi dan pelajar, seminar public speaking lagi tema-temanya. Dan ini bersama pelajar ya SMP. Dan ini saya diundang dadakan. Jam 5 ditelepon sama teman ya, trainer juga. Bisa nggak ngisi? Saya lagi nggak bisa nih, perlu bantuan. Mau tidak mau, kita harus saling bantu dalam dunia trainer ya. Oke, saya ambil. Misinya jam 7 malam. Persiapan hanya 2 jam. Bayangkan teman-teman semuanya. Luar biasa sekali dalam hidup saya. Dan terakhir teman-teman semuanya, ini kemarin di awal tahun, tanggal 4 Januari, saya mengisi training motivasi. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa yang sudah terjadi dalam hidup saya, yang saya spill ini, ya, itu adalah bagian dari impian saya 2020. Karena 2019 saya punya impian, saya harus punya satu guru. 2020 saya harus menginspirasi orang. Diundang mahasiswa, diundang perusahaan, diundang instansi, ya apapun pokoknya saya harus bermanfaat buat siapapun. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah wujudkan. Berkat apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah berkat kita berpikir positif. Jadi kita membayangkan, karena ingat tadi salah satu konsep dari the power of positive thinking adalah kita visualisasi. Kita mau membayangkan diri kita, kira-kira nanti mau jadi apa? Apakah seorang presentator yang terbaik di kelasnya? Apakah jago jualan dengan berbicaranya? Apakah kita mau menjadi motivator yang terkenal dulu? Itu tergantung Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan itulah yang akan membuat kita jauh lebih semangat. Nah, mulai sekarang kita berjanji. Saya mengajak teman-teman semuanya yang di sini berjanji, yang hadir di Zoom ya. Coba berjanji pada dirinya. Satu, wahai diriku, detik ini saya akan mencoba hal baru, terutama dalam public speaking. Yang kedua, besok pagi setelah mandi saya akan latihan di depan cermin. Yang ketiga, saya akan buktikan selama 30 hari. Simpel itu dulu. Nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya akan rasakan dampaknya. Oke? Yes, info Bapak Ibu, di kelas Public Speaking Academy ini, yang teman-teman kalau mau ambil kelas premiumnya ya, setelah ini ada latihan misalnya seperti itu. Kalau yang gratis kan sampai di sesi tanya jawab teman-teman semuanya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi, mau dilatih, mau dievaluasi, mau dilihat kekuatannya dan kelemahannya, maka teman-teman semuanya ada investasi. Yes. Salah satu yang didapatkannya nih, materi, langsung PowerPoint-nya kami kasih, rekamannya juga, sertifikatnya. Kalau sertifikat itu harus latihan. Nggak mungkin kami nggak latihan nggak dikasih. Member itu harus menyelesaikan
ya minimal 1 bulan ya. 1 bulan berarti 4 kali pertemuan baru dapat jadi member. Kemudian kalau yang Bapak Ibu teman semuanya menginvestasikan dengan harga 300.000, maka teman-teman semuanya akan ya aksesnya akan seumur hidup lah. Kalau kelas ini akan selalu bertayang setiap malam Senin. Mohon doanya. Ini salah satu ikhtiar saya untuk menyebarkan ilmu. Nah, ini beberapa harga, barangkali akan menjadi pertanyaan. Yes. Awalnya kami budget 300.000 Bapak Ibu langsung. Ternyata banyak yang request, bisa nggak per pertemuan, bisa nggak per bulan, bisa nggak 2 bulan. Dan akhirnya kami bersama tim kami persembahkan. Dengan apa sih yang didapatkan dari 9.900 ya tadi nih? Materi, sertifikat, rekaman Zoom-nya. Kalau member tadi harus 4 kali. Kemudian kalau yang 300.000 tadi, ya semuanya satu paket. Didampingi teman semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Silahkan, teman-teman semuanya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang meresahkan di hatinya, yang di pikirannya, dan bahkan perasaannya. Oh, dapat sertifikat enggak? Nah, kalau untuk malam hari ini kan ibaratnya itu yang level kelasnya itu gratis sampai sesi tanya jawab seperti ini. Dan kami mohon maaf belum bisa menyediakan sertifikat. Tapi tenang, Bapak Ibu, Kak Intan ya terutama yang nanya ini mau ikut di tanggal teman saya itu berapa ya? Tanggal 15 hari Sabtu pekan depan. Yes. Tanggal 15 kami ada kelas. Nanti saya share infonya ya, Kak Intan. Kelasnya gratis, dapat sertifikat juga, dapat e-member, dapat materinya langsung juga. Kemudian ada sesi tanya jawabnya. Jadi Bapak Ibu, kami itu punya program namanya Seminar Public Speaking terbuka. Dan di bulan Januari kemarin kami sudah 3 orang di sini, saya, Kak Manda, dan Kak Gilang. Nah, di bulan ini Februari itu gilirannya Kak Gilang. Nah, nanti Kak Intan kalau mau ikut boleh japri admin. Nanti dikasih link grupnya. Di situ ada dapat sertifikatnya, dapat materinya juga, dapat e-member. Nah, itu keunggulan di kelas seminar public speaking. Kalau di kelas ini agak eksklusif, beda level lah, beda naik levelnya. Itu untuk Kak Intan. Monggo teman-teman semuanya, kita masih punya waktu untuk diskusi. Silakan. Mas Takbir atau Kak Yudi, Kak Intan yang mau bertanya.